Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga aku, kamu, dan kita semua tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proses pendinginan buah yang sering kita pelajari di mata kuliah Teknologi Pasca Panen. Tentunya kita tidak asing lagi ya dengan kata pendinginan. Nah, jadi pendinginan merupakan penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan, yaitu -2 sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa suhu penyimpanan yang terbaik untuk buah-buahan ialah pada suhu 6,6 hingga 10 derajat Celcius. Penyimpanan buah-buahan pada suhu dingin dapat menghambat terjadinya kerusakan fisiologis, aktivitas mikroorganisme, serta penguapan pada buah, sehingga mutu serta kualitas buah-buahan dari mulai panen sampai diterima di tangan konsumen masih dapat terjaga dengan baik. Tahukah kalian bahwa suhu yang tinggi dapat memacu terjadinya proses respirasi dan transpirasi, yang mana proses ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Setelah bahan dipanen, produk hasil pertanian cenderung memiliki suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu udara di sekitarnya, karena produk tersebut melakukan penyerapan panas dari sinar matahari, sehingga setelah melalui proses pengangkutan, bahan-bahan atau produk hasil pertanian harus segera dilakukan proses pre-cooling, di mana proses ini dilakukan sebelum proses penyimpanan, pengolahan, maupun pengemasan. Biasanya, produk hasil pertanian dari kebun langsung didinginkan untuk meredam proses respirasi dan transpirasi dari panas lapang. Nah, untuk jenis pre-cooling ini sendiri, ada beberapa jenis pre-cooling yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah room cooling. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, pada proses room cooling ini, kita menyimpan bahan di suatu ruangan, di mana ruangan tersebut dilengkapi dengan aliran udara dingin yang berasal dari sistem pendingin. Sehingga, biasanya karena kita menggunakan udara dingin, maka RH dari ruang penyimpanan cenderung menurun atau rendah. Nah, untuk meminimalisir RH yang rendah ini, biasanya kita bisa menambahkan air di dalam wadah atau menyemprot ruangan tersebut agar RH-nya meningkat. Selanjutnya adalah forced air cooling. Forced air cooling merupakan modifikasi dari room cooling yang telah kita bahas sebelumnya. Perbedaannya ialah biasanya kita menambahkan kipas di dinding untuk menciptakan adanya perbedaan tekanan agar terjadi aliran udara. Udara dingin akan masuk ke pinggir produk, kemudian disedot oleh kipas di bagian depan, sehingga udara dingin menjadi terpusat dan akan masuk ke dalam produk. Pada forced air cooling ini, 10 hingga 25% prosesnya lebih cepat dibandingkan dari room cooling karena ada penghisapan udara oleh kipas. Kemudian, jenis pre-cooling yang selanjutnya adalah package icing. Package icing dilakukan dengan memberikan es yang telah dihancurkan dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau disimpan di luar kemasan. Biasanya, package icing ini dilakukan terhadap buah-buahan yang tidak sensitif dengan air, yakni memang diperuntukkan pada buah-buahan yang memang bisa meminimalisir kontak dengan air. Jenis yang terakhir adalah hydrocooling. Proses hydrocooling ini berlangsung 15 kali lebih cepat daripada pendinginan udara seperti room cooling ataupun forced air cooling, karena buah-buahan disemprotkan dengan air secara langsung. Pada proses ini, air yang digunakan ditambahkan dengan klorin untuk membersihkan mikroorganisme yang menempel pada produk. Salah satu contoh buah-buahan yang dapat didinginkan adalah cherry. Cherry dapat didinginkan menggunakan metode hydrocooling,
yaitu menggunakan media air sebagai coolant karena pendinginannya mampu meratakan suhu buah ceri. Dapat kita lihat ya teman-teman, buah ceri diangkut menggunakan kontainer yang berwarna biru. Kemudian, kontainer membawa buah ceri ke bagian bawah untuk buah ceri dicuci menggunakan air dingin. Nah, air dingin sebagai coolant dapat berfungsi sebagai konduktor panas yang baik, sehingga mampu menurunkan suhu produk menjadi mendekati suhu penyimpanan secara cepat. Pada perlakuan ini, air memiliki peranan yang penting, karena air berfungsi untuk memindahkan suhu air pada hydrocooling terhadap suhu buah ceri. Penyemprotan menggunakan air dingin menggunakan suhu di atas 0 derajat Celcius, sedangkan buah tropis suhu yang digunakan harus lebih tinggi lagi. Setelah selesai proses pendinginan, buah ceri diangkut lagi ke atas, menandakan proses pendinginan telah selesai. Sekian, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.